Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada Meet 2, pertemuan kedua pembelajaran kita tentang Laravel. Oke, kemarin di Meet 1 kita langsung coding, jadi kita kurang memahami konsep Laravel. Malam ini saya minta waktunya mungkin sebentar 10 menit untuk kita mendalami lagi struktur atau konsep dari Laravel. Oke, di dalam Laravel kita punya struktur folder seperti ini. Jadi kita nanti fokusnya di model dan controller, kemudian di resort. Nah, ini controller ini ada di apps, ada di HTTP, kemudian ada controller, model. Kemudian kita juga akan fokus di resort, di view. Nah, itu view berisi file tampilan blade. Kemudian kita akan fokus di root. Root itu ada dua, ada root dengan untuk web, aplikasi berbasis web, kemudian ada root API, root untuk API. Nah, di dalam Laravel itu ada konsep MVC, yaitu model, view, controller. Dan satu lagi untuk melengkapi dari MVC itu yang sangat biasa dipakai adalah root. Root. Oke. Nah, fungsi model itu pertama aku besar sini, bukan. Model itu fungsinya adalah untuk berinteraksi dengan database. Biasa kalau teman-teman menggunakan MySQL, biasa menggunakan query atau bahasa SQL, nanti akan dipakai pada model. Model itu untuk membuat di Laravel itu perintahnya PHP artisan make model, nama model. Oke. Untuk perintahnya PHP artisan make model. Kemudian model ini akan berinteraksi, akan berhubungan dengan view, dengan controller. Nah, controller ini adalah, kita lihat lagi ke sini, controller itu berisi untuk menangani request. Jadi controller ini bisa dibilang adalah logika atau proses bisnis di dalam aplikasi Laravel kita. Jadi controller ini fungsinya yang pertama untuk menangani request. Nah, ada beberapa jenis request. Pertama get untuk mengambil data. Kemudian ada post, ini kecil. Get. Kemudian ada post untuk mengirim data. Kemudian ada update atau put ya, put itu untuk update data. Kemudian ada satu lagi delete ya, delete untuk menghapus data. Oke. Nah, kemudian untuk mengambil data, misalnya mengambil data ini akan kita untuk berinteraksi dengan pemakai aplikasi kita, itu nanti interface-nya ada di view. Nah, dari controller ini dari view ini pengguna akan berinteraksi dan terhubung dengan controller. Jadi view itu ke controller ya, atau secara pemakai atau secara kita pengembang controller ke view. View ini adalah antarmuka pemakai atau pengguna aplikasi. Nah, nanti semua tipe request seperti get, post, put, dan delete itu akan ada di view. Seperti untuk menampilkan halaman itu adalah get.
Nanti view pengguna akan ke antarmuka ke view, dia akan minta request ke controller. Nanti controller akan mengambil data dari database dengan model. Tapi nanti kita akan menggunakan query builder sendiri di dalam controller. Jadi kita tidak menggunakan model. Di sini kita menggunakan query builder. Query builder di dalam controller. Jadi ini bisa dibilang kita bypass ya. Kita tidak memakai model, tapi model itu akan kita terapkan di dalam controller. So, kita beri warna merah. Merah. Atau ini kita bypass. Kita tidak menggunakan model. Ini kebiasaan saya karena biasa saya tidak menggunakan model. Saya menggunakan query yang ada di controller. Tapi ini tergantung teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggunakan model, silahkan. Tapi nanti kita di video saya akan menggunakan query builder, yaitu bentuk controller, bentuk model di dalam controller. Kemudian kita lanjut. Kemudian apa fungsi root? Fungsi root ini agar kita bikin sini pengguna aplikasi agar si pengguna aplikasi ini bisa mengakses Laravel kita dengan antarmukanya seperti menampilkan halaman, mengirim data atau insert ke database, atau delete dan request yang lain seperti post, put, delete ini. Pengguna ini tidak bisa langsung bisa membuka ke aplikasi kita. Dia harus melalui root. Nah, root ini fungsinya untuk memetakan request dari user. Dia akan memetakan sesuai dengan function yang ada di controller. Nah, controller ini dia nanti di dalam controller ini ada kelas, kemudian ada function. Di dalam controller ini. Jadi dia ke sini ke controller. Root akan memetakan request dari user ke controller. Bisa menggunakan get, post, put, dan delete. Nah, untuk yang di dalam controller itu nanti ada kelas, misalnya kelas employee controller, ini nama kelas. Kemudian di dalam kelas nanti ada public function, atau biasa kita tulis di dalam Laravel public function. Kemarin kita telah belajar untuk menampilkan data public function show. Nah, jadi nanti root ini si pengguna akan dipetakan oleh root untuk mengakses kelas controller dengan function show. Nah, untuk dapat diakses itu kita akan menginisiasi root dengan kode seperti ini. Misalnya root dengan metodenya adalah get dalam kurung itu nanti misalnya employees. Nah, yang di dalam ini bentar, saya perbesar. Nah, ini akan menjadi URL oleh si pengguna. Nanti dia akan aksesnya, misalnya dia akan aksesnya menjadi URL, dia akan akses menjadi localhost atau 127 kalau di aplikasi Laravel kita 0001, kalau guys 001 port 8000.
port 8000 ini akan menjadi employees. Nah, si user ini akan membuka di browsernya ke URL ini. URL ini di dalam root employees adalah dia akan mengarah ke controller, itu nama kelasnya employee controller dengan ini kelas dengan metode, kalau nggak salah sintaksnya seperti ini, dengan metode show. Nah, ini udah muat dah. Ini, nah, dengan menggunakan root, itu root akan memetakan, mengakses ke kelas employee, kemudian public function show. Dia akan menampilkan halaman di show, di public function show kita akan mereturn view seperti kemarin yang view yang tabel itu akan kita return ke view. Jadi si pengguna itu tidak langsung ke view, tapi dia melalui root, kemudian root meminta akses ke controller menggunakan method get, misalnya untuk menampilkan halaman biasa digunakan method get, kemudian diproses oleh controller. Nah, baru direspon controller dengan view, kemudian yang dilihat oleh pengguna, view yang dilihat oleh pengguna itu adalah proses dari server, dari controller ini. Nah, jadi alurnya seperti itu, kembalikan lagi ke pengguna aplikasi. Nah, seperti itu mungkin sedikit kita menambah atau mendalami konsep MVC Laravel kita. Oke, kita lanjut untuk ke materi kita, ke insert data dan validasi. Ini kebetulan seperti biasa, ini kebetulan saya sudah hapus proyeknya. Nanti kita akan mencoba menggunakan git clone sekalian. Ya, bagaimana kita bisa mengcloning data proyek Laravel kita yang sudah kita push di GitHub. Untuk cara bisa menggunakan Git, teman-teman bisa lihat di video push Laravel, latihan push Laravel kalau nggak salah, cara push Laravel, project Laravel di video kita di grup. Nah, oke, ini saya buka dulu rootnya. Ini benar-benar bersih karena saya sudah hapus kemarin. Saya lupa URL-nya. Ini buka terminal. Kita buka CMD atau terminal. Kemudian kalau nggak salah GitHub kita buka GitHub Code Warrior. GitHub Code Warrior. Oke, ini linknya juga ada di grup kita. Ini Code Warrior Employees. Teman-teman tinggal klik kode, kemudian pilih yang SSH, kemudian sebentar, SSH, salin saja, copy URL, clipboard, kemudian di terminal kita ketikkan git clone, kemudian paste GitHub Code Warrior Employees. Kita tunggu mengcloning project kita yang ada di GitHub lah. Ini sudah berhasil kita cloning. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini sudah di cloning ya. Sudah di cloning. Tapi dia tidak ada apa namanya vendornya ya, apa plugin atau resource yang di Laravel. Jadi untuk menambahkan resource-nya itu kita menggunakan Composer, install. Composer JSON file. Oke, sebentar. Composer JSON. Oh ya, kita masuk dulu ke dalam foldernya employees. Oke, sudah masuk.
Kemudian kita ketikkan composer install. Kita tunggu komposer kita untuk download resource-nya. Jadi kalau menggunakan GitHub itu kita apa ya? Kalau terhapus data kita yang di lokal di hard disk itu kalau kita sempat push ke GitHub itu aman ya. Atau kita bekerja dengan komputer lain, misalnya kita tinggal cloning aja proyek kita yang terakhir. Jadi manfaat GitHub itu sangat membantu ya untuk kita developer. Agak lama. Kita lihat dulu. Sambil menunggu kita ini ya, kita restore database kita. Sudah saya push juga ke repository di GitHub. Kita buka Laravel. Kita buka Naviget maksud saya, bukan Naviget. Oke, untuk merestore database yang telah kita buat pada minggu lalu, kita start dulu Laragon kita. Sudah. Oke, buka Laragon. Kemudian kita bikin klik kanan ya. Bikin nama database-nya kemarin DB employees. Oke. Ini DB employees kita aktifkan, kemudian klik kanan lagi execute SQL file. Kita pilih filenya tadi ada di project Laravel kita di employees, DB employees, kemudian start. Oke, ini proses berhasil. Nah, kita refresh tabelnya. Oke, kemarin kita membuat tabel employee ya. Kemudian dengan data 10 kemarin kita dummy datanya. Oke, itu kita sudah restore database-nya. Sambil nunggu lama. Kita coba saja. Mudah-mudahan sudah bisa. Employees. Public. Oke, masih error. Nah, mungkin penuh memori. Code separator. Untuk link Miro ini saya nanti akan bagikan juga di grup ya. Can view aja. Copy tim link.
Oke, kita lanjut di employees controller. Nah, ini kita ambil data di database dengan nama tabel employees. Kemudian kita masukkan di dalam objek data menjadi array employees adalah employees. Kemudian kita return view ke uh, view ke show ya, view yang di employees, di folder employees, kemudian show untuk kita kirim data ini ke view dengan sintak koma, kemudian data. Oke, biar lebih jelas kita bantuan AI berikan penjelasan dengan komen. Oke, ini hapus nih. Nah ini bahasa Indonesia, komentar dengan bahasa Indonesia. Nah ini bisa dulu. Nah ini employees sama dengan DB tabel employees, get mengambil semua data dari tabel employees, kemudian menyiapkan data untuk dikirim ke view. Ini judul halaman, ini daftar karyawan yang diambil tadi dari database dengan tabel employees, dengan tabel employees, mengambil semua data ini, kemudian mengembalikan view ke employees so dengan data ini. Nah, di view, di show di view, kita bisa menuliskan di sini misalnya titelnya kita tadi membuat array dengan nama untuk menampilkannya dengan nama variabel titel ya. Titel. Kita membuat tadi titel. Nih, arraynya adalah titel. Jadi langsung bisa kita ambil datanya, data karyawan, nanti titelnya dengan nama titel. Kemudian employees, ada array employees, tapi dia employees ini dalam bentuk objek, itu kita tampilkan dalam tabel, kemudian objeknya ini akan kita rubah lagi dengan array, karena dia arraynya beberapa, jadi dia perlu di for X ya, employee adalah item. Jadi untuk memanggil misalnya ini, di database ini untuk memanggil kolom-kolomnya menggunakan item treat tanda lebih dari ya, ID, kemudian nama kolomnya, name, email, kemudian phone. Oke, kita buka nih di root tadi, kita ini ya, kita buat nama URL-nya employees data. Employees data root akan memanggil kelas employees dengan function show, kelas employees dengan function show. Jadi untuk mengaksesnya dengan browser, berarti dia URL-nya adalah employees data. Nah, coba kita buka browser, kemudian kita uh, masuk ke employees script data. Nah ini, nah ini view ini untuk mengakses ini menggunakan root ya. Jadi si pengguna aplikasi kita setiap kali mengakses URL itu akan mengakses root nanti akan memerintah kemana proses bisnis aplikasi kita atau logika kita, dia perintahkan ke kelas employees controller ke function show. Nah di kelas employees controller dengan function show ini adalah logikanya, ini yang akan disampaikan ke pemakai atau ke pengguna aplikasi kita. Jadi begitu ya konsep Laravel. Oke, ini sudah jam 9, kita lanjut insert data atau di um, pertemuan yang lain. Gimana Pak Presiden, Pak Tuan? Atau kita bikin sesi insert data? Lanjutnya kalau insert data. Lanjutlah sebentar lah. Oke. Nah, oke lanjut insert data lah. Kita buat nama function dulu, public function. Kita
akan ada interaksi dengan apa namanya pengguna. Jadi kita mereturn view dulu ke pengguna untuk nanti pengguna itu bisa input data menggunakan form. Jadi kita mungkin buat fungsinya add ya, function add. Kemudian kita bikin objek data misalnya dengan array di dalamnya. Nanti kita akan bikin judul detail itu menambahkan data karyawan. Oke. Kemudian kita akan mereturn view-nya ke folder employees. Kemudian nama filenya add ya. Ada problem. Berarti ketinggalan public function. Oh, kita ini ada public function. Oh, ini di luar kelas ya, di luar kelas ini kurawal kelas. Nah, gini. Nah, ini ada koma. Oke, dah, no problem. Oke, berarti kita mengirim data dengan array detail ke dalam view add ya. Berarti kita membuat view di dalam folder employees. Itu kita buat file dengan nama add-blade.php. Oke. add-blade.php kita beri HTML dulu. Oke. Nah, sebelumnya kita akan ke showblade dulu. Kita akan sebentar kita ke root ya. Kita akan membuat function. Jadi setiap function nanti ada rootnya ya. Ini kita membuat function add. Kemudian untuk si pengguna bisa mengakses view kita yang kita buat, itu kita definisikan dulu pada root ya, employees add. Nah, kita nanti membuat URL employees add, memanggil kelas employees controller dan memanggil function add ya, memanggil function add. Function add apa? Function add untuk mereturn view add-blade.php ya. Nah, di add-blade-nya nanti kita akan membuat form inputan. Nanti misalnya pengguna itu input nama, kemudian input email, kemudian input phone ya. Kita coba tiga ini dulu ya, 3 kolom ini dulu. Nah, sebelum ke add-blade, kita ke showblade, kita akan menambahkan link ya, menambahkan link ke untuk nanti bisa mengklik ke add ya. Kita tambah data, kita beri nama tambah data. Nah, karena kita sudah mendefinisikan add ini di root, jadi itu bisa diakses dengan link nanti URL-nya. Ini kita coba, URL-nya adalah employees add ya, employees add. Nah, ini di employees add-nya kita ini dulu, kita tampilkan title tadi, array yang telah kita buat, title. Oke. Nah, title itu dari ini ya, dari data yang dikirim ke add. Ini bentuknya array, jadi langsung bisa diakses. Dengan title ya. Nah, kemudian yang di show tadi kita tambahkan link dulu ke add-blade, ke view add. Nah, itu URL. Ketikkan URL dalam kurung dikutip employee add. Nah, coba kita lihat di show. Sudah ada nih link tambah data. Ya, kita perhatikan linknya itu employees add ya. Tinggal klik. Nah, dia ke halaman add. Nah, sekarang kita membuat form di halaman add.
Pertama, untuk mengirim data ke controller, untuk di tag HTML-nya kita harus menggunakan tag form. Nanti kita bikin metodenya itu nanti adalah post, kemudian actionnya nanti karena kita akan membuat suatu function lagi nanti di employees controller untuk insert data. Ini nanti ada function insert data, function di employee controller itu kita bikin misalnya function insert. Nanti yang di add blade, yang di view-nya add itu actionnya nanti mengarah ke function insert ya. Tapi nanti kita harus membuat root-nya. Nah, sekarang kita membuat inputannya. Untuk input tipenya text, kemudian placeholder, misalnya placeholdernya masukkan nama. Oke, kemudian name-nya adalah name. Ini nanti akan mewakili nama request dari pengguna ya yang ditangkap oleh controller. Jadi kita bikin 3 tadi, email, input email. Oke, input email. Tipenya boleh teks atau boleh email. Kalau email nanti akan divalidasi langsung di HTML. Kalau emailnya tidak valid, dia akan ada notifikasinya. Kemudian name-nya email. Kemudian satu lagi input font ya. Input font. Oke, placeholder. Masukkan nomor telepon. Oke, dengan name font. Nah, kemudian ini kita lihat halaman tambah data. Nah, ini sudah ada ya, kita ini ya pakai BR bisa saja BR. Nah, bisa BR. Oke. BR itu seperti enter ya, BR enter. Kemudian ini BR lagi. Nah, kemudian tambahkan 2 ya biar ada jarak. Oke, di sini kita bikin HR. HR itu garis. Nah, oke. Sekarang gini. Sekarang kita membuat tombol ya, tombol kirim misalnya button. Nah, masih jalan ya, sudah 1 jam. Oke, masih jalan ya. Oke, kita buat tombol ya. Kita buat tombol button, tipenya submit. Kemudian ini kita beri nama sekarang kirim. Nah, untuk tipe submit itu dia akan mengirim ke server kalau diklik. Kalau diklik nanti dia akan mengirim ke server dengan action yang nanti request atau inputan yang di form di dalam formnya ini di dalam formnya ini akan diterima oleh controller kita. Nah, seperti ini dengan namanya name, email, name untuk yang inputan ini font. Nah, setiap kali nanti dikirim, diklik submit, dia akan mengirim ke controller kita. Nah, tentunya melalui root dulu ya, tentunya melalui root. Oke, sekarang di dalam controller kita akan membuat proses insert data ya. Jadi kita buat function insert, nanti kita tangkap ini di dalam insert ini kita definisikan dulu kelas request. Kemudian kita tampung di dalam variabel request. Nah, kita tampung dalam variabel kelas request, kita tampung di dalam variabel request. Oke, kemudian kita tangkap inputannya ini berdasarkan name dari inputnya.
Nah, ini name-nya kan untuk nama kita buat name-nya adalah name. Nah, kita tangkap menggunakan kita buat dulu nih misalnya variabel name sama dengan request input dari name. Nah, name ini dari nama inputnya ya. Nama inputnya ini. Nama inputnya adalah name. Name adalah name. Oke, kita tangkap tiga ya, name, email, dengan phone. Name, email, dengan phone. Oke, kemudian email, request, input, email. Oke, kemudian phone itu adalah dari request, input, phone. Susah. Oke, sekarang sudah kita tangkap, tapi kita buat root dulu ya untuk function add, function insert kita buat root. Nah, kali ini rootnya akan beda. Kita akan menggunakan post. Post adalah untuk mengirim data ya. Employed misalnya insert. Oke, lanjut. Tadi kita membuat root ya, membuat root untuk function insert. Nah, untuk kali ini rootnya berbeda menggunakan post, metode post. Metode post ini adalah untuk mengirim data ke controller. Kemudian kita memanggil kelas employees, kemudian function dengan insert. Nah, oke. Ini kita sudah membuat variabel untuk menangkap inputan dari browser ya, dari pengguna. Ini kita sudah membuat variabel-variabel sendiri-sendiri. Oke. Oke, sekarang save. Nah, sekarang di dalam add blade, nah actionnya adalah ke root yang telah kita buat. Employees insert ya. Nah, actionnya ke employees insert. Di form, di tagging form, kita bikin action URL. Nah, ini URL ke employee insert ya. Nah, jadi setiap kali kita mengklik submit atau mengklik kirim ini, dia akan mengirimkan parameter ke controller kita menuju ke uh, ini ya, ke kelas insert. Nah, menuju ke kelas insert. Nah, ini sudah kita coba, misalnya kita tampilkan dulu nih, email phone. Oke, coba kita ini masukkan dulu nama Budi, kemudian email budi@budi.com. Oke. Oh, sebelumnya ini di dalam applet kita harus menambahkan CSRF ya. Ini wajib ditambahkan CSRF karena dia ini fungsi keamanan dari Laravel harus menggunakan CSRF. Nanti dia bisa dikirim kalau tidak menggunakan CSRF ini. Oke, kita reload lagi. Budi, kemudian nomor telepon 0852, sekarang ya kirim. Nah, nih kita sudah nangkap nih yang di input oleh user, kita sudah dapat. Nah, tadi nama Budi, kemudian email Budi, kemudian nomor telepon ini. Nah, tapi kita akan memasukkannya ke database. Oke, untuk memasukkan ke database kita menggunakan try dulu. Try dan cat ya, ingat try dan cat. Kita coba, kemudian kita tangkap errornya. Try catch, ini bukan ini ya. Try catch, di sini kita tangkap errornya. Section, exception, sembilan nah ini. Jadi kita akan coba insert ke database. Kita gunakan query pb tabel. Nama tabelnya tadi adalah employees. Kemudian perintahnya adalah insert data. Oke. Yang kita insert adalah
Nah, sebelum kita menginsertnya ini, kita bungkus dulu semua array ini di dalam data, dalam variabel data. Data sama dengan kurawal, setiap membungkus array ya, ingat ada kurawal. Ini apa? Tanda kurung itu kita bungkus dengan nama name. Nah, ini sesuaikan dengan nama di database ya, sesuaikan dengan nama kolom database ini. Name adalah name. Name ini adalah nilai dari inputan name, kemudian email itu dari inputan email, kemudian font dari inputan font atau argumen insert. Nah, sekarang kita bisa insert data ini ke dalam database. Kita insert data. Nah, insert data. Nah, jika terjadi error di dalam insert data ini, kita sudah menangkapnya dengan exception, kemudian kita tampung dalam variabel E, misalnya kita akan tampilkan errornya, kita akan return view back with view, kita akan return ke redirect, kita akan redirect ke halaman employees add ya, employees add, redirect dan add. Kita akan memberikan session ya, kita akan memberikan session dengan nama error, kemudian mendapatkan apa yang error. Nah, ini kita return redirect juga. Kalau dia berhasil memasukkan data ke database, kita akan balik lagi ke halaman data yang di awal ya, balik ke halaman data itu yang di awal. Itu, nah kita balik di row tadi, kita membuatnya employees data ya. Nah, kembali ke employees data, misalnya ingin memberikan pesan, resetnya dengan sukses. Kemudian kita beri pesannya, data berhasil ditambahkan. Oke, nah, oke. Sekarang kita coba ya, kita coba ke halaman add data. Misalnya kita masukkan Budi, kemudian budi@budi.com, misalnya masukkan nomor HP, kita kirim. Ada error, atau kita lihat dulu di ini apakah sudah masuk Budi. Bentar, coba Budi, kita inspect ya, kita inspect di jaringannya. Kita lihat Budi kirim, employee insert, responnya adalah mana employee, respon employee, requestnya ini oke, responnya adalah bentar, kita lihat database. Sebentar, exception kita insert data, benar, insert data, ini kita redirect ke, atau nanti dulu redirectnya ini, begitu insert lagi Budi nih responnya. Kita di database, kita masuk ya. Nah, kita tangkap dulu error ini. Kita begini saja, nanti kita pakai try.
Kita akan tangkap dulu errornya. Kita lihat db employees table. Kita copy aja nih table data. Oke. Nah, ini aja ya, kita tampilkan error dulu. Kalau dia gagal akan menghasilkan error. Kita cek nih, error. Oke, kenapa gagal? Lihat dulu. Link gagal nih, gagal error position does not have value, berarti dia ada kesalahan data di tabel ya, di tabel. Nah, ini kolom tabel tidak mempunyai nilai karena kita menginisiasi di data di tabel employed itu tidak boleh nol. Nah, ini tidak boleh nol, kita nolkan karena kita cuma mengirimkan name, mail, dan phone. Seharusnya tadi position itu tidak boleh kosong ya, tidak boleh kosong. Jadi kita ubah dulu, ini position boleh kosong, position boleh kosong. Oke, kita save. Nah, sekarang kita kembalikan nih. Kalau berhasil, kita akan kembali ke halaman employed data. Kalau dia gagal, kita akan tetap di halaman menambahkan, tapi kita beri pesan dengan session ya namanya, untuk ini session atau plus data biasanya namanya. Nanti akan kita tampilkan ya kalau sudah berhasil. Cara nampilkannya ini kan di halaman show-nya, berarti kita akan menampilkan jika if ya if session sukses. Nah, jika session sukses, maka kita akan menampilkan session sukses, menampilkan isi pesan dari session sukses. Kemudian di halaman add-nya, jika gagal, kita juga akan menampilkan pesan dari session error ya di halaman add-nya, di halaman add ini sini. Jika gagal, menggunakan if ya, if jika session error, maka akan ditampilkan session error. Bentar, seperti yang di show akan menampilkan pesan dari session error. Oke, session error. Oke, kita coba lagi. Misalnya kita ngemasukkan Budi. Nah, ini ditampilkannya ya. Nah, untuk yang menampilkan error ini untuk ke tahap development aja ya, tahap development. Kalau untuk tahap produksi, kalau aplikasi kita sudah tahap produksi, ini pesan errornya kita akan tampilkan begini saja. Data gagal ditambahkan. Nah, begitu. Kalau tahap produksi ya. Nah, tapi ini karena kita masih development, jadi kita, nah ini data gagal tambahkan. Jadi kita menggunakan yang ini ya, yang dari sistem Laravel. Oke. Sekarang kalau berhasil, Budi misalnya, Budi itu nomor telepon. Oke, kirim. Nah, kalau berhasil, dia akan kembali ke employees data dengan membawa pesan data berhasil ditambahkan. Ini data berhasil ditambahkan. Nah, oh ini salah, tidak perlu kurawal ya di dalam sini, tidak perlu kurawal. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, nah ini fungsi insert ya. Nah, kita beri komen dulu, berikan komentar berikan penjelasan dengan komentar.
Nah, ini untuk mengakses input dari request, bagian sini, mengakses input dari request, kemudian menyiapkan data untuk dimasukkan ke tabel, dijadikan array. Nah, untuk menyisipkan data ke tabel employees dengan db tabel employee insert data, kemudian redirect ke halaman employees data dengan pesan sukses. Oke, jika berhasil, jika try-nya percobaannya berhasil, maka berhasil menginsert ke tabel, maka dia akan redirect atau diarahkan ke employees data dengan membawa pesan sukses. Jika gagal memasukkan ke database, maka dia akan tetap di halaman ini, di halaman employees add dengan membawa pesan error. Nah, begitu. Tapi ini belum validasi ya. Kita masih menggunakan insert yang tanpa validasi. Kenapa harus divalidasi? Kenapa insert ini sebenarnya request dari pemakai harus divalidasi? Karena misalnya orang memasukkan nama Budi, nama si Ani misalnya, kemudian email Ani, tapi dia menuliskan nomor telepon dengan huruf. Nah, ini kan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kita di dalam database. Untuk nomor telepon itu angka, kemudian yang lainnya kita bisa gunakan nanti dengan validasi. Ini masih terkirim, tapi dia, nah ini nomor telepon menjadi huruf ya. Seharusnya kita menggunakan angka. Nah, itu nanti kita gunakan dengan sistem validasi. Mungkin sempat sempat atau lanjut ke validasi. Lanjut Pak Rizwan. Terusan lanjutkah kita ke validasi atau di sesi selanjutnya? Bagaimana? Lanjut. Sesi selanjutnya. Ya, terlalu malam lah. Oke. Ini kita tutup aja lah, sudah terlalu lama, tapi ini di-push dulu ke ini, kelar ke repository kita. Nanti kodenya akan update di repository. Teman-teman lihat saja di repository ini. Saya push dulu git add bentar, kemudian git commit, git main commit 2, kemudian git push. Oke. Nah, silakan lihat di sini ya, di GitHub kode warrior dev employees. Untuk kodenya bisa di-download kodenya. Ini sudah di push update terakhir. Ini update HTTP, kemudian employee controller. Kita lihat nih, sudah di push. Nah, sudah di push. Nih, sudah masuk ya. Codingan kita terakhir sudah di push di repository. Silakan teman-teman nanti untuk mencoba apa yang kita pelajari malam ini, itu lihat di repositorinya. Download saja kodenya, kemudian install di tempat teman-teman ya, di download zip atau menggunakan git clone tadi. Menggunakan git clone itu SSH atau di download zip, bisa di download zip jadi project juga, nanti di ekstrak di folder www yang Laragon ya. Nah, tapi jalankan npm install setelah di ekstrak di folder Laragon, jalankan npm install, kemudian buat env .env. Isi dari .env ini copy dari env example. Nah, kemudian sesuaikan nama database-nya, database, kemudian restore database ini, restore menggunakan execute SQL file. Sudah saya tambahkan juga di di sini sudah saya tambahkan, tinggal pilih nanti db employees. Nah, db employees, oke, nanti jalankan start, maka akan merestore database-nya. Oke, mungkin cukup ya. Lumayan terlalu lama, sudah 1,5 jam. Saya cukupkan. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya coba. Siap. Oke. Nah, Oke, izin siap. live, izin live. Oke.